البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Babul Khamis Asyar, bab yang ke-15, bab fadli shalah wa haqqi dhaif wal jiran. Bab yang berbicara tentang keutamaan sikap diam, juga berbicara tentang hak tamu dan tangga jiran. Qala Imam Nawawi rahimahullah, al-haditsul khamis asyar, hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia berkata yang baik atau hendaknya dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia membiarkan di neraka. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamu. Ayat hadis ini Rawahu Bukhari wa Muslim. Jika diriwayatkan Bukhari Muslim dari Abu Hurairah di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang 3 perkara, dan ketiga perkara ini semuanya dikaitkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Menunjukkan pentingnya perkara ini. Yang pertama dari mengatakan bagaimana Bismillah wal yawmil akhir para yang khairan amriyah. Hanya ini adalah bagian dari istighfar. Barang siapa beriman kepada Allah hari akhir, hendaknya dia mengucapkan kebaikan atau hendaknya dia diam. Berarti syariat ini berlaku orang-orang yang beriman, karena ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Apakah memiliki mafhum mukhalafah, memiliki kebalikannya? Berarti orang kafir tidak terbebani yang seperti ini, tidak demikian, karena orang-orang kafir mereka juga terbebani Allah melaksanakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah pendapat jumhur muslimin dan fuqaha. Orang-orang kafir juga terbebani untuk menjalankan hukum syariat, bukan hanya wajib masuk Islam, mereka juga wajib menjalankan syariat-syariat yang lainnya di dalam syariat Islam ini. Misalkan ada masalah sholat. Allah Ta'ala bertanya, masalah fi saqar,
apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka? Wallah kami minal musholin. Dan kami mengatakan kita termasuk dari orang yang sholat. Walau nanti untuk miskin. Dan kami juga termasuk dari orang yang memberikan makan orang-orang miskin. Waktu nahu ma'al ini. Dan kami dahulu sering membicarakan subuhan-subuhan, yaitu menolak-olok Al-Quran atau melemahkan kebenaran. Itulah dahulu ma'al ini. Bagaimana dijelaskan oleh para mufassirun. Waktu nanti biyaumil dan kami dahulunya mendustakan hari pembalasan. Ini menunjukkan dia masuk neraka bukan karena mata-mata tidak kafir pada hari kiamat, tapi juga karena dia melakukan perkara-perkara yang disebutkan tadi, yaitu apa? Tidak menjalankan syariat tadi. Demikian pula dalam ayat yang lain, maka Allah menyatakan bahwa itu sedikit Allah Taala menunjukkan maka kecelakaan bagi kaum sedikit, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Lalulah kita bahwasanya orang kafir bukan hanya diwajibkan masuk Islam, juga diwajibkan sholat, zakat, beramal kebajikan, dinasihkan seterusnya. Hanya saja selama mereka masih kafir, amalan mereka tapi gugur. Tapi semakin tidak taat, semakin susah misalnya di neraka nanti. Di samping disiksa akan menjadi orang kafir. Makanya hadis yang dapat kita ini, walaupun kalimatnya adalah untuk orang-orang yang beriman, tetapi orang kafir juga masuk di sini. Hanya saja kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan pembicaraannya, bukan mengkhususkan hukum, tapi mengkhususkan pembicaraan kepada orang yang beriman, karena hanya orang beriman yang diharapkan untuk menjalankan syariat. Orang kafir mereka mendurhakan, orang kafir mereka sangat wilayah. Makanya hanya orang mukmin yang diharapkan. Nah sekarang keimanan itu ada, tapi kenapa yang disebutkan adalah dua di sini? Karena kebenaran di yang akhir, berkata beriman pada Allah dan hari akhir, maka di sini ada sebuah nilai khusus. Untuk yang pertama, kenapa perkara ini nanti perkara yang disebutkan itu terkait dengan keimanan kepada Allah, karena Nabi SAW ini sudah mengatakan malam yaskurillah lam yaskurilnas. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah, dia tidak akan bersyukur kepada manusia. Tapi yang selalu diriwayat dan oleh Imam Tirmidzi dan juga Abu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan kepada Allah bukan hanya terkait dengan iman pada wujudnya Allah, rububiyahnya dan asma wa sifat, tetapi juga memiliki wajib, memiliki konsekuensi, yaitu wajib bersyukur kepada orang tua, bersyukur kepada kebaikan tetangga dan seterusnya. Termasuk konsekuensinya adalah yang akan disebutkan di dalam hadis ini. Apa konsekuensinya? Kalau yang kebaikan, hendaknya dia mengucapkan yang baik-baik, karena konsekuensi dari keimanan adalah cinta pada Allah. Walladzina amanu asyaddu billah. Barang siapa dan orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah, dan konsekuensi serta alamat dari kecintaan adalah Allah, yaitu kesesuaian. Bagaimana dijelaskan oleh Imam Allah di dalam kitab beliau Raudhatul Muhibbin. Baik, sekarang kesesuaian apa yang diinginkan di sini, yaitu kebaikan. Karena setelah kita mengetahui kebaikan itu datang dari Allah dan Allah tidak menyukai kecuali yang baik-baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik, maka hendaknya orang yang beriman kepada Allah hendaknya dia mengucapkan yang baik, jangan suka mencaci maki, jangan suka berdusta, kita kata-kata kotor dan sebagainya. Karena ini dinaikkan dengan iman. Maka ayat ini bilang baik. Kemudian apa kita menyadari pada hari akhir? Karena pada hari akhir itu di hari pembalasan. Berarti semua amalan kita itu akan ada balasannya, termasuk ucapan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma yarju
qawlin illa ladaihi raqibun atid. Barang siapa, yaitu tidaklah dia satu perkataan di sisinya ada malaikat yang selalu hadir. Malaikat pengawasan dan amalan-amalan baik melaporkan kepada Allah, dan di hari kiamat Allah Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban dari amalan-amalan dia itu. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi bin Hatim radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, "La minkum min ahadin illa fayukallimuhu rabbuh." Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali dia akan diajak bicara dengan Rabbnya. Laisa bainahu wa bainahu hijab. Tidak ada terjemahan antara dirinya dengan Rabbnya, dengan Allah. Fayaqulu ila aymanihi fala yara illa maka kemudian dia melihat di sebelah kanannya, ternyata dia tidak mendapati kecuali apa yang telah dia usahakan. Fayaqulu ila Aisyah minhu asama minhu fala yara illa kemudian dia melihat di sebelah kirinya, maka dia tidak melihat kecuali apa yang telah dia amalkan. Wayaqulu baikan syahid fala yara kemudian dia melihat ke depan dengan kehadapannya, maka dia tidak melihat kecuali api neraka di hadapan dia. Maka hendaknya kalian lindungi diri kalian dari neraka walaupun dengan sepotong biji kurma. Fa illam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Kalau dia tidak mendapatkan cara untuk melindungi diri dari neraka walaupun dengan sekedar sedekah pun tidak ada, sedekah dengan sebiji kurma misalkan, maka hendaknya dia menggunakan kata-kata yang baik. Karena apa? Wal kalimatu thayyibah shadaqah. Ucapan yang baik juga sedekah. Makanya di sini Rasulullah SAW mengingatkan kita akan perjumpaan dengan Allah, akan hari akhir yang di situ kita akan dimintai pertanggungjawaban atas seluruh amalan kita, atas seluruh ucapan dan perbuatan kita, atas semua niat-niat yang ada di dalam hati kita. Maka diperintahkan untuk mengucapkan yang baik-baik karena ini adalah bekal yang sangat bagus. Sekedar sedekah, sekedar subhanallah saja itu adalah sedekah dan itu mampu memenuhi timbangan. Kalimat subhanallah walhamdulillah itu mampu memenuhi jarak antara langit dan bumi. Maka hendaknya kita menghadap Allah Ta'ala datang ke hari akhir dalam keadaan membawa amal kebajikan yang banyak, terutama zikir-zikir dan kalam-kalam yang baik. Auliyasmut, atau hendaknya dia diam. Kalau dia tidak mampu untuk mengucapkan yang baik-baik, maka minimalnya adalah dia itu diam. Sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Mustadrak, yang mana Rasulullah SAW tatkala ditanya, ya Rasulullah man najah, apa itu keselamatan? Maka Rasulullah SAW mengatakan, taqulu khaira taghnam, yaitu engkau ucapkan kebaikan, niscaya engkau mendapatkan keuntungan. Au taskut taslam, atau engkau diam, yaitu tidak mengucapkan yang buruk-buruk, niscaya engkau selamat. Jadi minimalnya adalah jangan sampai mengucapkan kata-kata yang buruk, karena perkataan ini adalah bagian dari amalan. Boleh jadi seseorang masuk surga karena ucapan, boleh jadi seseorang masuk neraka juga karena ucapan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, ya hadis Abi Hurairah dan juga hadis Jundub bin Abdullah bin Sufyan itu, Rasulullah mengatakan, innal abda la yatakallamu bi kalimatin fi ridallahi lam yulqi laha bala fa yudkhiluhu Allahul jannah. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dia itu mengucapkan kalimat di dalam keridhaan Allah tanpa dia menyadarinya. Kemudian dengan itu Allah memasukkan dia ke dalam surga. Wa innal abda la yatakallamu bi kalimatin fi sakhatillah la yulqi laha bala fa adkhalahu Allahun nara ab'ada min bainil masyriqi wal maghrib. Ada juga seseorang yang mengucapkan kalimat yang mendatangkan murka Allah tanpa dia sadari. Kemudian dengan sebab itu Allah memasukkan dia ke dalam neraka sejauh jarak yang lebih jauh daripada barat dan timur. Ini menunjukkan bahayanya masalah lisan.
Maka sebelum kita berbicara, kita perhatikan, kita timbang, ini sudah sesuai dengan dalil atau belum, sesuai dengan ajaran salaf atau belum, atau ternyata ini adalah tidak bermanfaat dan seterusnya. Taib. Bukan berarti dengan sebab itu kita selalu diam, ada apapun kita diam, tidak demikian. Tetapi yang punya ilmu hendaknya dia menyampaikan kebenaran, hendaknya dia mencegah kebatilan dan seterusnya. Yang belum tahu, maka dia menahan diri sambil mencari ilmunya. Diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam Syiar Alamin Nubala dalam biografi Iyas bin Muawiyah, seorang tabi'in yang terkenal kepandaiannya itu, yang dia dipilih oleh Amirul Mukminin untuk menjadi hakim. Nah, dalam satu kali duduk di Masjid Nabawi, dia mampu menyelesaikan 80 masalah. Tidak perlu satu masalah 8 bulan, tapi sekali duduk 80 masalah selesai. Nah, teman-temannya mengatakan bahwasanya semua karakter Anda baik kecuali satu. Beliau tanya, apa itu? Maka mereka mengatakan, Anda banyak bicara. Maka beliau mengatakan, saya banyak bicara dalam kebenaran atau dalam kebatilan? Mereka bilang dalam kebenaran. Semakin banyak kebenaran yang ditampilkan, semakin bagus, kata beliau. Dan itulah yang betul. Tayyib. Adapun kalau tidak bermanfaat, maka hendaknya diam. Tayyib. Kemudian yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Tayyib. Ini berbicara tentang hak bertetangga, hak jiron. Terjadi perselisihan di kalangan fuqaha, berapa jarak seseorang dikatakan tetangga, rumah ini sampai rumah itu. Sebagian fuqaha mengatakan yaitu 40 rumah. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Sepanjang 40 rumah itulah semuanya dikatakan sebagai jiron, sebagai tetangga. Tetapi tidak ada hadis yang sahih terkait dengan itu. Hanya saja apa? Ini pendekatan. Ya semakin dekat ya semakin namanya jiron, yaitu bertetangga. Semakin jauh ya semakin melemah haknya itu dari sisi pertetanggaan. Tayyib. Tidak ada dalil yang khusus membatasi 40 atau 20. Tapi jelas kalau baru 10 rumah ini masih apa? Tetangga semuanya itu. Sebagaimana penjelasan dari para fuqaha. Tayyib. Kenapa? Tetangga itulah yang lebih diutamakan daripada yang lain-lain. Karena mereka itulah yang pada hakikatnya menjadi teman ta'awun kita. Tatkala ada kesusahan, maka sebelum orang yang jauh-jauh datang, biasanya apa? Tetangga yang membantu. Kalau tahu tentunya ya, kalau mungkin di kota-kota besar yang jarak antar rumah mungkin apa dibatasi dengan dinding yang tinggi ya, mungkin tetangga saling tidak mengetahui. Tapi biasanya untuk yang masih kehidupannya adalah kehidupan Islami, yang kehidupannya kehidupan di desa biasa, biasanya antar tetangga itu sangat dekat. Menjadi apa? Menjadi teman dekat dan seterusnya. Maka boleh jadi sebelum bombah datang, ketika ada kebakaran, tetangga yang sudah sibuk. Demikian pula tatkala banjir bah datang, sebelum bombah datang, tetangga yang akan sibuk saling membantu dengan kita dan seterusnya. Maka merekalah yang lebih berhak dimuliakan sebelum yang lain-lainnya. Tayyib. Makanya dalam hadis yang sahih dalam Sahih Musnad itu, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Madza taquluna fi zina?" Apa yang menjadi ucapan kalian tentang perzinaan? Maka mereka mengatakan haram, haramahallahu wa rasuluh. Dia adalah perkara yang haram, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah mengatakan la an yazniya ahadukum bi asyarati minan nisa ahwanu alaihi min an yazniya bi halilati jarih. Sungguh apabila salah seorang dari kalian berzina dengan 10 wanita, itu masih lebih ringan daripada dia berzina dengan istri dari tetangganya. Menunjukkan satu aja walaupun jauh itu aja dosanya sangat besar, apalagi dengan tetangga. Sampai apa? Lebih dari 10 kali lipat nilainya itu kadar dosanya. Kemudian juga apa? Nabi bertanya lagi, "Madza taquluna fis sariqah?" Apa pandangan kalian tentang pencurian? Maka mereka mengatakan haramun haramahullahu wa rasuluh. Dia adalah haram, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. As-sariqah, iya. Baik, maka kemudian Rasulullah mengatakan la an yasriqa ahadukum min asyarati abiyat ahwanu alaihi min an yasriqa fi baiti jarih. Sungguh apabila salah seorang dari kalian itu mencuri dari 10 rumah, bukan mencuri rumah, gimana angkatnya berat juga tuh. Tapi dari apa yang ada di dalam rumah, bukan rumahnya yang dicuri, itu susah. Tapi biasanya itu masih lebih ringan bagi dia daripada dia
mencuri dari rumah seorang tetangganya, menunjukkan betapa besarnya nilai tetangga di sisi Allah Ta'ala. Baik. Maka jangan sampai kita itu mencuri, baik itu mencuri apa mungkin ya, handphone kah, atau mencuri apa istilahnya itu motor. Kan kadang kalau di beberapa tempat itu pencurian motor justru yang melakukan adalah tetangganya sendiri yang tahu jadwal keluar masuknya kita, jadwal bila rumah kosong dan seterusnya. Baik. Atau apa, mencuri slipper atau mencuri bag dan sebagainya, itu tetangga. Baik. Demikian pula misalkan apa yang hidup di asrama-asrama, hidup di ya seperti ini berdampingan, jelas ini semua adalah tetangga. Di samping semuanya adalah saudara seiman, dosanya terlalu berat daripada kita mencuri di negeri yang lain misalkan. Maka jangan sampai kita melakukan itu. Ini dikaitkan dengan iman pada Allah dan hari akhir. Baik. Nah, berarti tatkala Nabi mengatakan fal yukrim jarah, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Taulah kita kalau kita berbuat baik kepada mereka, nilainya akan dilipat gandakan. Kalau kita berbuat baik kepada teman yang di mungkin mana yang jauh dari sini, mungkin yang di Langkawi misalkan, itu saja amalan itu pahalanya besar. Sedekah tetap nilainya besar, apalagi sedekah kepada tetangga, orang-orang yang dekat di sekeliling kita, jelas ini pahalanya lebih besar. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, saya memiliki 2 tetangga. Maka siapa yang lebih berhak untuk saya beri kebaikan? Yaitu apa? Saya berbuat baik kepadanya. Maka Rasulullah mengatakan, apa itu? Aqrabuhuma minki baba, yaitu yang pintu rumahnya paling dekat denganmu. Menunjukkan hak tetangga itu lebih besar dan pahalanya akan lebih besar tatkala yang kita beri adalah tetangga yang paling dekat. Kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Kemudian yang terakhir di sini Rasulullah SAW bersabda, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Taib. Tamu menunjukkan apa? Dia bukan pemilik rumah, bukan anggota rumah. Kalau dia anggota rumah situ berarti dia ya termasuk apa? Ahlul bait. Tapi ini yang di luar, maka dia dikatakan tamu. Sama saja tamu itu dari karib kerabat atau mereka dari ajanib, orang asing. Semuanya dikatakan tamu. Kalau dia memang kita terima untuk menjadi tamu, maka dia apa? Memiliki hak untuk dimuliakan. Dia memiliki hak untuk dijamu dan sebagainya. Taib. Makanya dalam riwayat yang lain dari hadis Abi Hurairah ini dan juga apa dalam hadis Abi Syuraih Al-Khuzai, Rasulullah mengatakan apa? Wajah izatah, yaitu ada pemberian yang khusus untuk dia. Ditanya berapa lama, yaitu yaumun walailah, sehari semalam. Dimuliakan, diberi makanan, diberi minuman. Kalau memang ada ruang kosong ya diberi tempat tinggal. Taib. Adapun selama 3 hari itu menjadi sedekah. Yang lain mengatakan berdasarkan riwayat yang lain, bahkan apa? Dia berhak memiliki itu selama 3 hari 3 malam. Setelahnya itu yang menjadi sedekah. Intinya adalah kewajiban untuk memuliakan tamu. Makanya dalam hadis yang hasan ditanyakan dan boleh disahihkan sahih li ghairi, bagaimana kalau seseorang itu bertamu tetapi tidak dijamu? Maka kata Rasulullah, dia berhak untuk langsung mengambil makanan yang ada di situ bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Kira-kira sekali makan itu perlu berapa? 2 ringgit, 3 ringgit. Ya sudah, itu haknya dia. Jangan cari makanan yang sampai 1000. Wah, kasihan. Tapi secukupnya. Buka peti es. Oh, lama ada makanan dari itu lagi. Sekitar sepi ya, saya ambil itu. Oh, bukan. Itu bukan hak Anda. Tapi sesuai dengan kadarnya. Makan pagi, makan malam seperti apa. Sekitar sepi biar untuk tuan rumah. Itu bukan hak kita. Taib. Ini kalau memang kita menerima dia sebagai tamu. Adapun kalau tidak, maka apa? Rasulullah sudah mengatakan apabila dia disuruh pulang, maka apa? Wajib untuk pulang. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wa in qila lakum irji'u farji'u. Kalau dikatakan pada kalian pulang, maka pulanglah. Yaitu apa? Orang ini belum mampu menerima sebagai tamu dan seterusnya. Ilahuna wallahu a'lam.